Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Bismillah. Siang ini kita akan kembali muzakarah tentang jur bulanan halaqah. Bismillah. Jadi seluruh dunia Bismillah itu dalam Kargujari di markas di Jamuddin, masing-masing kita mengatakan seluruh dunia, negara-negara yang maju itu ditandai dengan bagusnya jur bulanan halaqah mereka Bismillah. Nah, maka ini kita ulang-ulang Bismillah, jur bulanan halaqah. Ini sudah lama Pak, udah bertahun nih Pak dibagi-bagi ke tempat kita, markas daerah kawasan atau segala macam. Tolong diingat balik Pak, di fotokopi, dibaca ulang, dibacakan di musyarah mingguan halaqah supaya kawan-kawan kita tahu Bismillah. Kaltim Bengkulu bacakan tuh di musyarah markas daerah, musyarah markas, musyarah mingguan halaqah Bismillah, untuk disosialisasikan, direalisasikan ya jamaah Bismillah, untuk direalisasikan, bukan untuk apa-apa. Insyaallah. Kawan kita dari Kaltim sudah? Kaltim? Boleh Pak dibaca. Ini Pak memang sengaja kita bagi contoh baca supaya jadi satu motivasi bapak-bapak untuk mau baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jur bulanan halaqah. Agenda pertama, absensi dan usuli. Yang kedua, Kargujari terdiri dari target pertama 5 sampai dengan 10 menit. Yang kedua, Kargujari. Dan yang ketiga, pembentangan takaja terdiri dari target kedua selama 20 menit dan tashkil. Dan yang keempat, hayatus sahabah dan doa. Ya. Terus. Absensi boleh di awal, boleh sebelum maghrib, diputus tanggal jur bulan depan, tempat dan berapa. Mahala yang hadir mengusuli mahala yang tidak hadir. Jadi Bismillah, jur bulanan halaqah ini yang pertama agendanya absensi. Maka supaya sukses untuk menghadirkan orang-orang Bismillah, ahbab maupun yang bukan ahbab, maka lihat Pak agenda harian mahala. Itu ada usuli jur bulanan halaqah. Ada yang tahu Pak hari apa itu usuli jur bulanan halaqah? Tolong Pak, suaranya kuat. Hari apa tuh usuli jur bulanan halaqah? Kamis. Selain daripada Kamis ini Bismillah, 3 hari sebelum jur bulanan halaqah itu satu mahala boleh keluar di tempat jur bulanan halaqah. 3 hari di situ. Dari mahala, satu mahala keluar keluar di tempat jur bulanan halaqah. Kalau jurnya hari Ahad misalnya, dia keluar hari Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari usuli 3 kali berturut-turut Bismillah. Contoh ya Pak. Halaqah itu arealnya dibagi 3. Areal A, B, areal kiri, tengah, kanan. Areal kiri, tengah, kanan Bismillah. Kiri ada beberapa mahala, tengah ada beberapa mahala, kanan ada beberapa mahala. Maka hari Jumat itu dibagi. Kalau orang yang 6, petugasnya A, B, C, D, E, F, maka hari Jumat A, B ke kawasan kiri, C, D ke kawasan tengah, E, F ke kawasan kanan.
jumpa orang mahala sebanyak-banyaknya jamaah itulah. Mungkin sore asar, kemudian hari Sabtunya jamaah itulah diroket. AB ke tengah. Nah, ini kalau hari Sabtu, hari Ahad, usulinya bisa fajar, subuh. Sholat subuh di mahala yang dituju. Misalnya mahalanya ada 8 yang mau didatangi. Sholat subuh di situ. Satu mahala. Habis satu datang lagi lain, sampai 8 itu selesai. Jamaah itulah. Dan sampaikan kepada kawan-kawan kita, jangan lupa Pak, Ahad besok sholat asar di tempat jur. Kalau mulainya pada asar ya Pak, jangan lupa besok sholat asar di tempat jur. Yang datang bukan wakil, semua Pak datang. Semua bapak-bapak ini datang. Yang simpatisan pun ajak untuk datang. Jangan itulah. AB ke tengah, CD ke kanan, begitu juga. EF ke kiri. Itu hari kedua. Hari ketiga subuh main lagi. AB ke kanan, CD ke kiri, EF di tengah. Jadi mahala itu Pak 3 kali diusuli dalam 3 hari. Mudah-mudahan Allah beri paham kepada kita. Jadi apa insyaallah? Mana-mana halqoh yang buat macam gini Pak, yang hadir itu membeludak jemaah itu. Mana-mana halqoh yang buat kayak gini insyaallah yang hadir itu membeludak banyak. Cuma jangan lupa taskilnya seluruh ahbab, bukan wakil. Ahbab simpatisan, ahbab bukan ahbab, taskil semua jemaah itu untuk hadir. Sedia untuk amal insyaallah. Halqoh-halqoh yang sedia untuk amal tolong Pak tunjuk tangan. Ini ikrar Allah kepada ikrar bapak-bapak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita. Jemaah rahimahullah. Jazakumullah. Nah, absensi. Jadi jur pulang halqoh boleh dibuat pagi, boleh dibuat sore. Kalau sore Pak, jangan tunggu-tunggu lagi. Begitu selesai zikir dan doa, selesai doa aja langsung mulai. Walaupun mahala yang datang baru 2, langsung mulai. Apa yang dimulai? Langsung target pertama. Jadi jangan pula kalau mahala yang datang itu kurang dari separuh daripada yang biasanya. Biasanya hadir 15 mahala. Ini yang hadir baru 4 mahala, langsung target pertama. Jadi absensinya kapan? Absensinya nanti sebelum maghrib. Absensinya sebelum maghrib. Jadi walaupun 2 mahala yang datang, 3 mahala yang datang, jangan ditunggu-tunggu Pak. Jadi selama ini gara-gara kita menunggu-nunggu, alhasil jumlah halqohnya molor 1 jam. Malah lebih dari itu. Menjelang maghrib baru dibuat. Habis isya selesai. Menjelang maghrib dibuat, habis isya selesai. Itu bukan jur bulanan halqoh jemaah. Itu wirid yasin jemaah. Wirid yasin. Jadi jangan buat wirid yasin ya Pak. Buat jur bulan halqoh. Jadi begitu selesai doa langsung mulai. Jadi sholat asarnya di tempat jur, jangan di mahala kita. Makin tinggi pengorbanan kita, makin naik nih pengorbanan, makin tinggi mujahadah, makin Allah buka hidayah-hidayah jemaah. Aturannya makin tinggi mujahadah, kita ini makin gembira. Kenapa? Makin tinggi mujahadah, Allah makin cinta kepada kita. Masa kita nggak senang Pak Allah makin cinta kepada kita? Jadi jur bulan halqoh semuanya siap. Kalau misalnya asar, sholat asarnya di tempat jur. Siap semua insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan jadi sebab hidayah. Jadi kalau misalnya separuh ke atas yang sudah hadir, mahala-mahalanya absensi.
Kalau belum, absensinya nanti belakangan sebelum maghrib. Bagaimana absensinya? Contoh, Al-Ikhlas hadir 2, target bulan depan 10. Istiqomah hadir 3, target bulan depan hadir 12. Baitul Qudus hadir 1, target bulan depan hadir 6. Baitur Rahim hadir 2, target bulan depan hadir 7. Sudah selesai absensi macam ini, hadir berapa, target bulan depan berapa, jemaah pula, kemudian langsung diputus kapan jur bulanan halqoh bulan depan. Kalau dari markas daerah sudah ada jadwalnya, tinggal umumkan aja, tinggal umumkan. Jemaah itu dari data halqoh itu dari tulis di bawah tuh jadwal daripada jur bulan halqoh selama setahun. Jadi kalau sudah ada jadwalnya tinggal sebut, insya Allah bulan depan jur bulan halqoh kita tanggal sekian. Terus diputus tempatnya di mana, jamnya berapa. Jadi kalau asar, ya asar, sholat asar di tempat jur. Tempatnya Masjid Istiqomah. Tanggalnya sudah, jadi udah absensi, hadir berapa, target bulan depan berapa, langsung diputus jur bulan halqoh bulan depan, tanggal berapa, tempatnya di mana, jam berapa. Tanggal, tempat, jam. Sama-sama Pak, tanggal, lagi Pak. Kalau asar, sholat asarnya di tempat jur. Nah, setidak-tidaknya manfaatnya 2. Yang pertama, supaya jur bulanan halqohnya jangan mati. Kadang ada, kadang tak ada. Tapi kalau tiap bulan sudah diputus jur bulan halqoh bulan depan, insya Allah jur bulan halqohnya akan jalan terus. Mudah-mudahan sampai hari kiamat, ya kan? Masya Allah. Kemudian yang kedua, ketika nanti mahala dikasih tanggung jawab untuk mengusuli mahala yang tidak hadir, maka mahala yang diberi tanggung jawab ini bisa menyampaikan usulinya dengan sempurna. Jangan lupa ya Pak, nanti bulan depan hari ini itu tanggalnya tanggal sekian, tempatnya di Istiqomah, kita sholat asar di tempat jur. Itu Pak. Jadi kurang lebih absensi macam ini. Kalau belum cukup separuh, absensinya nanti aja sebelum maghrib. Kalau cukup langsung absensi. Jadi kalau belum separuh langsung target pertama. Jazakallah. Langsung target pertama. Mudah-mudahan Allah beri paham kepada kita. Boleh lanjut. Target pertama ialah maksud tujuan dibuat jur bulanan halqoh untuk meningkatkan dan menyempurnakan amal makomi, intikoli, dan masturoh. Nah, jadi Pak, target pertama ini sekejap aja, tak lama, 5-10 menit. Isinya apa? Maksud tujuan dibuatnya jur bulanan halqoh. Maksud tujuan dibuatnya jur bulan halqoh. Apa maksud tujuan dibuatnya jur bulan halqoh? Adalah untuk meningkatkan dan menyempurnakan amal makomi, intikoli, dan masturah. Tiga-tiga Pak, bukan untuk makomi aja ya Pak. Tiga-tiga. Maulana Sa'ad Musyawarah Indonesia 2013 kalau nggak salah, menyuruh kita-kita ini dalam jur bulan halqoh supaya mentakajakan mahala-mahala yang siap untuk buat taklim mingguan mahala. Itu masturah, taklim mingguan mahala. Mana-mana mahala yang sudah munasib supaya dibuat. Itu pesan Maulana Sa'ad. Itu bicarakan dalam jur bulan halqoh kalian. Jadi jemaah jur bulan halqoh ini meningkatkan,
dan menyempurnakan tiga-tiga, makomi, intikoli, dan masduro. Cuma Pak ya, insya Allah. Contoh makomi, dari satu masjid yang nggak ada amal, jadi ada 1 amal, 2 amal, 3 amal, 4 amal, akhirnya 5 amal. Bahkan jadi masjid yang hidup 24 jam. Dari untuk contoh untuk intikoli, dari satu masjid yang belum bisa mengeluarkan jamaah 3 hari. Nah, 3 hari ini makomi ya Pak. Jadi keluar jamaah 3 hari sendiri dari mahala itu. Habis itu 40 hari mahala sendiri, 4 bulan mahala sendiri, IPB mahala sendiri. Akhirnya negeri jauh dari mahala sendiri. 2017 Kepala Staf dan Pak Ketua mengatakan, jangan pernah kamu mengatakan bahwa mahala kamu sudah hidup amal. Jangan pernah kamu mengatakan mahala kamu sudah hidup amal kalau dari mahala kamu belum bisa mengeluarkan 1 jamaah sempurna ke negeri jauh. Jadi baru diakui mahala kita itu hidup amalnya kalau sudah keluar 1 jamaah ke negeri jauh Pak. Ini nggak usah negeri jauh, 3 hari pun tak keluar-keluar bertahun-tahun ya kan. Masya Allah. Kalau jur bulan halkonya betul, mahala ini akan keluarkan tuh Pak jamaah 3 hari. Ini akan teratasi, insya Allah. Itu contoh intikoli. Contoh masturo, dari nggak pernah keluar masturo. Jadi hidup taklim rumah, ikut taklim mingguan masturo, keluar 3 hari, udah 3 kali, keluar 10-15 hari, keluar 40 hari dalam negeri. Masturo di PB, akhirnya masturo negeri jauh. Ini Pak, jur bulan halko. Jadi sehingga semua kalangan naik semua, kerja makomia naik sempurna, intikolinya meningkat sempurna, masturonya pun meningkat sempurna. Kurang lebih ini Pak disampaikan dalam target pertama 5-10 menit. Oke Pak ya, silakan lanjut. 5 takaza utama yang dibahas, yang merupakan masalah terbesar di seluruh provinsi di Indonesia. Selesai 5 takaza ini, jika ada masih waktu, silahkan bahas takaza yang lain. Ulang Pak dibaca. 5 takaza utama yang dibahas, yang merupakan masalah terbesar di seluruh provinsi di Indonesia. Selesai 5 takaza ini, jika ada masih waktu, silahkan bahas takaza yang lain. 1. Jemaah 3 hari, musyawarah harian 2,5 jam, UMM setiap mahala. Yang kedua, jemaah bayangan 4 bulan dari mahala untuk masjid yang 5 amal. Yang ketiga, jemaah bayangan 40 hari dari mahala untuk masjid kurang 5 amal. Yang keempat, masturo 10-15 hari. Yang kelima, masturo 3 hari. Ya, jadi Pak kemarin ini barusan aja musyawarah Suro Indonesia akhir bulan 10 kemarin. Jadi Suro kita Maulana Ali Mahfuji Jamarikulah ada buat ringkasan untuk jur bulanan halqoh. Ini maaf ya Pak, bukan apa-apa ini. Ini maksudnya supaya kita bisa paham saja. Jadi beliau mengatakan yang saya buat ini cuma ringkasannya saja. Kalau mau detailnya tanya kepada Salman Medan. Jamaah Rahimahullah, saya cuma ingin menegaskan inilah detailnya. Jadi jangan Bapak pikir nanti ini bertentangan dengan tuh yang dari Surah Indonesia Rahimahullah. Beliau sudah menyampaikan ini cuma garis besar. Mau detailnya tanya kepada Salman Medan. Jadi jangan sampai ada yang salah paham tentang perkara ini. Oke Pak ya. Jadi Indonesia ini jemaah seluruh provinsi dari Aceh sampai Papua, Jawa Barat, Sumatera Utara, pokoknya 33 provinsi ini 5 ini jadi masalah utama. Makanya 5 ini dijadikan takaja utama dalam jur bulanan halqoh. Yang pertama, keluar 3 hari Rijal.
Bapak simak nih ya Pak, Indonesia ini kurang lebih ada 40.000 mahala yang ada amal. 40.000 mahala yang ada amal. Berapa Pak? 40.000. Dari 40.000 mahala yang ada amal ini, ternyata Indonesia setiap bulan cuma bisa mengeluarkan 7.000 jemaah 3 hari. Indonesia 7.000 jemaah 3 hari. Berapa jemaah Pak? 7.000. Jadi kalau misalnya dihitung tiap pahala keluarkan 1 jemaah, itu ada 40.000. Berarti di Indonesia ini ada 33.000 mahala lagi yang belum bisa mengeluarkan jemaah 3 hari jangan pulang. Sri Lanka sana, kita udah keluar ke sana, itu sampai 30 jemaah dari satu mahala Pak, tiap bulan. Tiap bulan 30 jemaah, ada yang 25, ada yang 20, ada yang 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Tuh yang umum sekitar 7 jemaah setiap bulan dari satu mahala. Kalau mahala itu cuma mengeluarkan 1 jemaah 3 hari setiap bulan, ini di Sri Lanka ya Pak, berapa Islamnya? 2 juta. Islam Sri Lanka itu 2 juta. Islam Indonesia 240 juta jemaah. Sri Lanka yang Islamnya 2 juta bisa mengeluarkan 30 jemaah dari satu mahala dalam setiap bulan. Kita yang 240 juta, Masya Allah. Jadi kalau di Sri Lanka itu Pak, satu mahala mengeluarkan 1 jemaah 3 hari, mereka menundukkan kepala mereka Pak. Kenapa? Malu. Malu Pak. Kalau kita di sini malah bangga, kami keluar sendiri 1 jemaah, malu. Apalagi tak keluar sama regular. Ini musibah. Nah, makanya dibahas dalam jurbulan. Yang kedua, jemaah rangka atau jemaah bayangan 4 bulan 40 hari. Kalau masjidnya 5 amal, minimum 1 jemaah bayangan 4 bulan untuk rentang 1 tahun jemaah regular. Kalau mahalanya 4 amal, 3 amal, 2 amal, 1 amal, tak ada amal, tapi ada ahbabnya, itu dibuat jemaah rangka atau bayangan 40 hari. Jadi setiap mahala mesti punya jemaah rangka, jemaah bayangan. Itulah nanti yang ditanya-tanya ketika jurbulanan halqah. Jadi tolong nih Pak, ini jemaah bayangan ini dahsyat luar biasa. Dari kalau kita Sumatera Utara mulai kerja kepada jemaah bayangan ini tahun 2018. 18, 19, 20, 21, 4 tahun dia mulai. Dan kita sudah melihat dikarenakan mahala-mahala dioboh-oboh dalam jur, itu pengeluaran jemaah meningkat drastis jemaah. Tapi kalau dibanding dengan jumlah mahala, kita ini masih kurang. Kita baru bisa mengeluarkan 1.000 lebih jemaah dalam setahun. 1.100 sekian jemaah dalam setahun. Mestinya kita ini sekarang dalam setahun itu mengeluarkan 3.100 jemaah 4 bulan 40 hari jemaah. Kenapa? Karena jumlah mahala kita di Sumatera Utara ini kurang lebih 3.100 sekarang. Mudah-mudahan Allah beri paham kepada kita. Berapa Pak mahala kita di Sumatera Utara ini? 3.100. Rame-rame Pak, tuh yang nunduk-nunduk apa segala macam sama Pak, sama-sama. Berapa Pak jumlah mahala Sumatera Utara? 3.100. Jadi Mas kita mulai Rahmatullah menyatakan, kamu bersyukur dengan apa yang sudah Allah tunaikan di tempat kamu. Tetapi yang kamu pikirkan adalah berapa banyak lagi sisanya. Berapa banyak lagi sisanya.
Sisanya masih 2000 lagi jemaah untuk Sumatera Utara ini. Jadi yang segitu tuh 1000 lebih itu belum ada apa-apanya. Kita disuruh tak boleh berpuas hati, bersyukur atas apa yang Allah karuniakan, tetapi kita risau dengan tuh banyaknya lagi yang belum jemaah. Mesti macam tuh pemikiran. Kemudian yang keempat, Masturo 10-15 hari. Masturo 10-15 hari ini targetnya Pak, satu halqoh dalam 4 bulan 1 jemaah. Satu halqoh dalam 4 bulan 1 jemaah. Berapa Pak targetnya? Satu halqoh dalam 4 bulan 1 jemaah. 4 pasang aja Pak. 4 pasang. Hah? Satu halqoh dalam 4 bulan cuma cari 4 pasang aja untuk keluar 10-15 hari. Belum ada satu provinsi pun di Indonesia ini yang tunai Pak. 33 provinsi, satu pun belum ada yang tunai. Maksudnya gini, dalam 4 bulan 1 jemaah Masturo 10-15 hari setiap halqoh. Jadi kalau halqohnya ada 100, maka dalam 4 bulan semestinya provinsi itu yang halqohnya 100 ini mengeluarkan berapa jemaah Pak? 10-15 hari. Berapa Pak? 100. Kuat Pak? Berapa? 100. Yang macam ginilah Pak, satu provinsi pun belum ada yang tunai di Indonesia ini. Dari Aceh sampai Papua, termasuk Jawa Barat, termasuk Sumatera Utara. Belum ada. Kemudian Masturo 3 hari. Masturo 3 hari targetnya gimana Pak? Targetnya Masturo 3 hari. Satu halqoh, 1 jemaah dalam berapa bulan? Satu halqoh, 1 jemaah setiap bulan. Sama-sama Pak. Satu halqoh, 1 jemaah setiap bulan. Ulang Pak. Supaya masuk di dalam otak kita, hati kita. Jemaah, satu halqoh. Kalau Sri Lanka jemaah sebulan dari 1 mahala, bukan 1 halqoh, dari 1 mahala. Ada mahala yang dalam 1 bulan bisa mengeluarkan 5 sampai 7 jamaah Masturo 3 hari. Dari 1 mahala Pak, bukan dari 1 halqoh. Kita jumpa jamaah India, kita tanya bagaimana keluar 3 hari Masturo kalian? Ya dari mahala katanya. Berapa jamaah? Kadang 2, kadang 3 katanya. Mahala. Kita masih halqoh 1 jemaah tiap bulan. Hah? Kalau halqohnya jumlahnya 100, halqohnya jumlahnya 100, maka dalam 4 bulan mestinya mengeluarkan berapa jemaah 3 hari? Berapa Pak? Alhamdulillah Bapak paham. Yang macam ini belum ada satu provinsi pun yang tunai di Indonesia ini. Jadi Pak, masalah besar kita ini masalah Masturo. 2017 Malasat mengatakan keluar Masturo lebih penting lagi dari keluar Rijal. Kalau ada yang mengatakan wah tak bisa tuh keluar Rijal lebih penting, salahkan omongan Saat. Berarti enti lebih hebat lagi dari Maulana Saat, ya. Jadi orang mengatakan keluar Rijal lebih penting lagi dari keluar Masturo, berarti dia ini lebih hebat dari Maulana Saat. Mungkin penasehatnya Maulana Saat jemaah. Itu mulut Maulana Saat langsung Pak keluar 2017. Musyawarah Indonesia di Nijamuddin. Kalau kemarin, tahun kemarin Desember 2020 Maulana Faruk, utusan markas Nijamuddin datang Munas. Apa katanya? Kalau kerja Masturotnya bagus, kerja Rijalnya akan meningkat 10 kali lipat. Kalau kerja Masturotnya bagus, kerja Rijalnya akan meningkat 10 kali lipat. Untuk ini Pak, besok Pak setelah subuh ada mujakarah Makobi dan Masturo. Kita tawajuh untuk mendengarkannya. Sedia Pak ya, insya Allah ya. Jadi 5 ini Pak dibahas
dalam jur bulan Halqoh jadi bahasan utama.